Nah, ini dia. Jadi ini dia langsung aja kita, tanpa basa-basi lebih lanjut, kita buka nih 10 saham ngedrop dengan potensi rebound menarik. Nah, alasannya nanti, habis ini kita ada alasannya kenapa 10 saham ini, punya potensi rebound menarik gitu kan. Nah, ini dia, jadi 3 indikator penanda suatu saham akan rebound atau malah tenggelam gitu. Jadi 3 indikator ini, menggambarkan, prospek ya atau potensi. Jadi memang mungkin di saham tuh nggak ada yang 100% pasti. Jadi kadang kita udah ngitung semuanya, udah dari berbagai sisi kan, profitability segala macam, under value, kita ambil yang under value dan segala macam. Tahu-tahu ada whale gitu kan, tahu-tahu apa investor kakap segala macam, atau tahu-tahu ada tren baru atau regulasi baru yang berada di market gitu kan, yang mengubah market. Nah, ini memang tidak bisa 100% kita memprediksi masa depan ya teman-teman, tapi 3 indikator ini sangat bisa memperbesar kemungkinan atau potensi suatu saham ini akan rebound gitu. Jadi yang pertama, gross profit margin CAGR dan revenue CAGR ini bernilai positif berbarengan gitu kan. Jadi ini apa nanti kita bahas gitu ya. Nah, yang kedua operating income bernilai positif gitu kan. Nah, yang ketiga saham itu akan lebih besar kemungkinannya untuk rebound ketika dia under value. Jadi kalau over value mungkin agak lebih tricky ya. Tapi kalau misalnya under value ini mungkin kita bisa lebih berharap untuk rebound. Nah, ini dia. Jadi ini dia langsung aja kita tanpa basa-basi lebih lanjut kita buka nih 10 saham ngedrop dengan potensi rebound menarik. Nah, alasannya nanti habis ini kita ada alasannya kenapa 10 saham ini punya potensi rebound menarik gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik buat ngulik lebih jauh lagi mengenai analisa fundamental gitu kan, teman-teman bisa cek akun YouTube namanya Stockholder. Jadi Stockholder ini salah satu partner dari Investing Pro, investing.com. Nah, di akun ini Stockholder ini suka bahas tentang uh, apa aspek fundamental dari saham-saham uh, IHSG ya, terutama yang sedang ada katalis positif atau berita-berita menarik gitu kan, ada angle-angle yang menarik untuk dibahas. Oke, kita mau lanjut untuk buka dashboardnya Investing Pro. Mungkin ini ya, udah kelihatan lah ya. Nah, ini dashboardnya Investing Pro, teman-teman. Di sini udah kelihatan dan di sini terurut ya, diurutkan dari gross profit margin ini ya, teman-teman ya. Jadi yang paling besar adalah ini nih, gross profit marginnya OASA ya. OASA kita masuk ke ini aja. Nah, ini OASA. Ini kalau ada yang ngelihat yang mantengin IHSG bulan Februari, ini beberapa kali masuk berita ya OASA karena volatil banget nih. 3 bulan terakhir nih teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada satu momen di mana dia nih naik kenceng gitu kan, naik kenceng, dan ada satu momen di mana dia ambrol ya, ambrol di sini, jadi turunnya dalam banget gitu. Nah tuh kan. Nah menariknya Investing Pro juga ini apa namanya memudahkan teman-teman buat melihat ya. Jadi di sini ada namanya Pro Tips ya. Jadi di Pro Tips ini teman-teman bisa melihat summary dari harga saham kan, pergerakan saham, dan juga kondisi bisnis ya, kondisi bisnis dari saham tersebut gitu kan. Nah, di sini terlihat sekali bahwa OASA ini, Maharaksa Biru Energi ini, gross profit margin-nya ini sangat sangat bagus ya, karena dibandingkan dengan periode sebelumnya, tahun 2022 ini OASA ini rugi gitu kan. Nah, 2023 berbalik jadi untung, punya laba bersih yang lumayan signifikan, dan itu langsung diinvest untuk pembangunan pabrik gitu ya di beberapa lokasi gitu. Nah, menariknya adalah OASA ini sebagai emiten yang bergerak di bidang energi terbarukan. Nah, di tengah tren pemerintah dan bisnis ini
sama-sama fokus ke energi terbarukan sekarang gitu kan. Dan ini juga kita bisa kita juga sama-sama tahu PLN ini sekarang memperbesar opsi ya, memperbesar kuota untuk menyediakan energi terbarukan. Nah, Koasa ini jadi salah satu emiten yang ready ya dengan perkembangan ini karena dia buka banyak pabrik yang menyuplai listrik biomass. Nah, jadi ini area yang mungkin tidak banyak perusahaan yang masuk ke sana gitu kan. Dan ini sebabnya gross profit margin-nya sangat bagus karena memang turnaround-nya perusahaan ini baru terjadi di 2023 gitu ya, dan 2024 ini harusnya ya berpotensi untuk lebih kencang lagi nih turnaround-nya karena di pertengahan tahun ini dijadwalkan pabrik-pabriknya buka gitu ya, mulai beroperasi. Nah, berarti di laporan keuangan nanti Q3 kuartal 3 dan kuartal 4 ini harusnya sudah ada kenaikan yang lebih signifikan lagi. Dan dari manajemennya juga menyatakan bahwa tahun ini mereka mengincar kenaikan sekitar 30% gitu ya. Jadi kenaikan laba bersih sekitar 30%. Nah, ini kita bisa lihat juga di ProTips ini RSI-nya ini OASA ini di kondisi oversold kan, oversold. Saya jujur nggak ngikutin nggak ngikutin detail ya tentang OASA ini, cuman ya kemungkinan besar mungkin karena profit taking ya, jadi karena sudah naik kencang gitu kan, di sini ya kita lihat nih di sini antara di tahun terakhir ini. Nah, ini sempat naik kencang di Q3 tahun lalu kan. Nah, di Q4 agak landai. Nah, baru di ini anjlok gitu ya. Anjlok di Februari ini gitu. Jadi demikian. Nah, mungkin ada yang tanya ya teman-teman sebelum saya lanjut lebih dalam lagi. Kalau ada yang kecepatan atau ada yang mau ada yang kurang clear bisa langsung ditanyakan. Nah, di sini tertulis juga ya, jadi sesuai judul kita, harga sahamnya jatuh selama 3 bulan terakhir. Nah, ini menarik untuk kita amatin saham-saham yang lagi jatuh nih, mana sih yang kira-kira berpotensi rebound.